warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, semoga dengan kita berdoa, kita diberikan kemudahan dan kelancaran serta diberikan pemahaman di dalam proses pembelajaran. Nah, untuk itu sebelum Ibu memulai pelajaran kita hari ini, Ibu akan memperkenalkan diri dulu ya. Udah ada yang tahu Ibu siapa? Belum ya? Oke, baik. Ibu akan memperkenalkan diri Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Alwitri Zulhijrani. Ibu di sini akan mengajar mata pelajaran agama Islam. Kemudian Ibu berasal dari Inuman dan Ibu kuliah di Universitas Islam Klansing, Prodi Pendidikan Agama Islam. Oke. Selanjutnya Ibu supaya kita lebih kenal lagi, Ibu mau mengabsen kalian ya. Nanti ketika Ibu absen, tolong jawab nama, jawab hadir, kemudian di mana tempat tinggalnya. Oke? Baik. Yang pertama Ibu absen dulu ya. Ayu Muslimah. Ya, Ayu silahkan. Oke, terima kasih Ayu. Asep Sunarto. Oh, Asep dari Indragiri Hilir. Ya, terima kasih Asep. Selanjutnya Delita Murni. Ya, Delita dari mana? Ya, terima kasih Delita. Oke, jadi kita hadir semua ya, tidak ada yang sakit. Oke, terima kasih untuk Ananda semuanya sudah memperkenalkan diri, dan berarti kita sekarang sudah saling mengenal ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang iman kepada kitab Allah. Nah, sekarang Ibu mau tanya, ada yang tahu apa saja kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala yang ada? Siapa yang tahu? Ya, Delita Murni. Ya, kitab Al-Qur'an. Nah, kitab Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, terus apa lagi? Ada kitab Taurat. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Asep Sunarto. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Terus apa lagi? Ya, ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kemudian ada lagi? Ya, Ibu kurang dengar? Oh, betul sekali ya. Ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Baik. Nah, kita akan mempelajari tentang iman kepada kitab Allah. Nah, iman kepada kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Tentunya kalian sudah tahu ya kan? Pelajaran rukun iman ini karena sudah dipelajari waktu kelas 4 kemarin. Nah, di kelas 5 ini kita akan memilah apa saja kitabnya, kemudian kepada siapa diturunkan kitab tersebut. Baik. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala artinya kita itu meyakini dan percaya adanya kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Rasul. Nah, iman kepada kitab Allah dapat diartikan juga sebagai keyakinan bahwa apa yang ada di dalam kitab Allah itu semuanya adalah firman Allah, bukan buatan ataupun perkataan Nabi dan Rasul, juga bukan perkataan manusia ya. Nah, jadi ada yang tahu kitab ini diturunkan melalui perantara siapa? Ayo, siapa yang tahu tugas malaikat yang mengantarkan wahyu? Iya, malaikat Jibril. Betul
kitab ini diturunkan melalui perantara malaikat Jibril. Tentunya kamu masih ingat dong dengan tugasnya tersebut. Nah, lalu apa sih tujuan dan hikmah diturunkannya kitab-kitab Allah ini? Oke, kita akan bahas tujuan dari diturunkannya kitab ini ialah sebagai pedoman hidup manusia agar selamat di dunia dan di akhirat. Betul. Kemudian orang yang beriman kepada kitab Allah akan diselamatkan dari kesesatan di dunia dan diselamatkan dari siksa api neraka. Iya, orang yang kemudian orang yang percaya dan mengamalkan isi kitab Allah ini akan dimasukkan ke dalam surga. Betul. Kemudian biasakan kita sebagai seorang muslim itu untuk membaca Al-Quran setiap hari, itu sebagai wujud keimanan kita. Nah, siapa tadi pagi yang baca Al-Quran atau semalam yang baca Al-Quran? Ayo angkat tangannya. Ya, terima kasih Dr. Murni. Kemudian untuk yang belum membaca, tolong dibaca setiap harinya walaupun hanya sedikit, walaupun hanya beberapa ayat ya, tapi dirutinkan untuk membaca Al-Quran. Nah, selanjutnya kita masuk kepada nama kitab Allah dan Rasul penerimanya. Oke, apa sih Ibu itu kitab? Nah, kitab itu berasal dari bahasa Arab yang artinya sesuatu yang ditulis. Oke, kitab itu diartikan sebagai perintah dan ketentuan yang tertulis. Nah, jadi kitab itu berisi tentang perintah dan ketentuan yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun perintah dan ketentuannya itu diberikan kepada para nabi dan rasul. Kemudian Bu, tadi kan kita sudah menyebutkan ada 4 kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada rasul-rasulnya. Nah, adapun yang pertama yaitu ada kitab Taurat kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang selanjutnya ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, bukan Nabi Daud ya. Oke, untuk yang terakhir ada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi yang terakhir pula, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul. Nah, bagaimana kita meyakini bahwa Al-Quran itu sebagai kitab terakhir? Nah, salah satu kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita imani dan percayai sebagai muslim adalah Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci Allah yang terakhir yang diturunkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus sebagai bentuk mukjizat yang terbesar beliau sebagai seorang rasul. Kemudian Al-Quran ini merupakan kitab suci umat Islam. Nah, kita Islam kan? Iya, tentu ya. Dan yang dimaksud dengan Al-Quran adalah semua firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dan mendapat pahala bagi siapapun yang membacanya. Nah, jadi kitab Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup bagi kita umatnya ya, seluruhnya. Kemudian Al-Quran diturunkan sebagai penyempurna ajaran kitab selanjutnya. Maksudnya dari kitab sebelumnya, maaf ya. Al-Quran berlaku bagi semua umat sepanjang zaman. Bahkan berita akan adanya nabi terakhir yang membawa Al-Quran juga tercatat di dalam kitab Injil. Nah,
begitu, kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa tersebut. Oke, berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 48, coba dibacakan Delita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bilhaqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq, yang artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Oke, sebagaimana dijelaskan dalam ayat ini, Al-Quran itu diturunkan membawa kebenaran. Oleh karena itu Allah memerintahkan kita untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Al-Quran ini banyak memuat pedoman hidup seperti tauhid, taharah, muamalah, dan sebagainya. Dengan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Kemudian hidup yang kita jalani akan terasa lebih tentram, damai, dan penuh keberkahan. Oke, Bu, bagaimana sih tahapan Al-Quran ini turun? Nah, Ibu akan menjelaskan ada 3 tahapan yang ketika Al-Quran itu diturunkan. Yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran ke Lauh Mahfuz. Yang kedua, Allah menurunkannya sekaligus dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah atau langit dunia. Yang selanjutnya, yang ketiga, kemudian Al-Quran ini diturunkan dari langit dunia kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap, yaitu selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Sebagian surahnya di dalam Al-Quran tersebut diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah dan tinggal di kota Makkah yang dinamakan surah Makkiyah. Lalu sebagian lagi diturunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah. Nah, surah ini disebut dengan surah Madinah. Kemudian di dalam Al-Quran itu kan ada ciri-ciri surah itu, ada Makkiyah dan Madaniyah tadi ya. Oke, yang disebut dengan surah Makkiyah yaitu ciri-cirinya, yang pertama surahnya menjelaskan tentang tauhid atau keimanan. Yang kedua ada yang diawali dengan kata ya ayyuhan nas. Kemudian ciri-ciri yang sangat terlihat yaitu ayatnya pendek-pendek ya. Di juz 30 hanya ayat pendek-pendek, berarti itu termasuk surah Makkiyah. Tapi bukan berarti semuanya merupakan surah Makkiyah. Kita lihat dulu penjelasan suratnya tentang apa, coba lihat artinya. Oke. Selanjutnya ada surah Madaniyah. Surah Madaniyah ini menjelaskan tentang ibadah dan hukum, ada yang tentang sholat, ada yang tentang puasa, dan banyak sebagainya. Kemudian surah ini diawali dengan kata ya ayyuhalladzina amanu, seperti puasa ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah, kita dianjurkan untuk berpuasa. Oke, selanjutnya ciri-ciri dari surah Madaniyah ini ialah surahnya panjang-panjang. Nah,
contohnya surah Al-Baqarah ya. Oke, hikmah dari diturunkannya Al-Quran secara bertahap yaitu tadi surah Al-Quran itu diturunkan dengan kurun waktu selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Itu pun diturunkan secara perlahan. Kemudian apa hikmah diturunkannya Al-Quran itu secara bertahap? Yang pertama, untuk menetapkan jiwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menguatkan hatinya. Kemudian yang kedua yaitu untuk mendidik masyarakat dan menyesuaikan hukum Islam secara bertahap. Jadi tidak langsung kita seperti sholat ya, tidak langsung kita langsung sholat saja. Kita harus tahu apa yang dilakukan sebelum sholat, ya kan? Yang pertama yaitu tentang berwudu. Nah, ada langkah-langkah berwudunya. Yang pertama, apa yang dibasuh dulu, Bu? Muka, berapa jumlahnya dibasuhnya? 3 kali. Nah, seperti itu contohnya. Tentu ada tahapan yang harus kita lalui. Seperti kita tidak mungkin langsung besar seperti ini setelah dilahirkan, tidak. Ada tahapannya. Ada yang pertama yaitu kita keluar menjadi bayi, kemudian balita, menjadi anak-anak. Nanti setelah anak-anak jadi remaja, kemudian dewasa. Seperti juga sekolah. Yang awalnya kita tidak sekolah, kemudian dimasukkan TK mungkin, kemudian PAUD, kemudian TK, kemudian sekolah dasar, kemudian sekolah menengah pertama, kemudian sekolah menengah atas, dan sampai ke perguruan tinggi. Ini tingkat sekolah ya. Oke. Kemudian ada pun hikmah lainnya yaitu untuk menunjukkan bahwa Al-Quran itu kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk memudahkan Nabi Muhammad dan para sahabat menghafal dan memahami serta menjalankan perintah Allah. Nah, dengan diturunkannya Al-Quran secara bertahap ini agar memudahkan para nabi yang dahulu dan para sahabat itu untuk menghafal ya. Jadi dahulu itu nabi dan para sahabat itu cara menyampaikannya itu dengan menghafal, kemudian dipahami. Setelah dipahami kemudian dijalankan perintah Allah itu. Seperti contohnya tadi ada puasa ya. Yang pertama, turun ayat Al-Quran tersebut diturunkan kepada Rasul, kemudian Rasul menyampaikan kepada para sahabat, kemudian para sahabat menghafalkannya, lalu kemudian memahami bersama-sama apa yang diperintahkan dalam ayat tersebut, kemudian lalu dijalankan. Nah, itu yang sampai sekarang kita jalani ya. Oke. Kemudian selanjutnya kita harus tahu isi pokok dari kitab suci Al-Quran. Pada hakikatnya semua kitab itu sama, yang berisi tentang mengajarkan tentang keesaan Allah. Sebuah kitab Allah merupakan pedoman hidup. Al-Quran adalah kitab yang terakhir, maka Al-Quran berlaku bagi semua umat sepanjang zaman. Al-Quran pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada tanggal 17 Ramadan melalui perantara malaikat Jibril di Gua Hira. Sejak itu Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul terakhir. Peristiwa turunnya Al-Quran diperingati oleh umat Islam sebagai hari Nuzulul Quran, yaitu pada setiap tanggal 17 Ramadan. Ayat Al-Quran yang pertama kali turun adalah surah Al-Alaq ayat 1-5, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Oke, kemudian ayat terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu menurut pendapat Ibnu Abbas dan Abu Muhammad As-Suddi adalah surah Al-Maidah ayat 3. Ayat ini turun ketika beliau sedang wukuf dan melaksanakan haji wada pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah. Sebagai pedoman hidup manusia, Al-Quran mengandung banyak sekali isi pokok ajaran yang dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari.
isi pokok kandungan kitab suci Al-Quran itu yang pertama ada akidah. Bu, apa sih akidah? Akidah itu tentang keimanan dan kepercayaan serta keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada ibadah. Bu, itu ibadah itu apa sih, Bu? Nah, ibadah itu adalah amalan yang kita lakukan menurut ajaran Islam. Kemudian ada lagi yang selanjutnya, yaitu ada syariah. Apa sih, Bu, syariah itu? Syariah itu merupakan hukum dan aturan yang ditetapkan oleh Allah untuk manusia. Betul sekali ya. Nah, yaitu selanjutnya ada di dalam Al-Quran tersebut, dalam kitab suci, isi pokok kandungannya yaitu ada kisah Nabi dan umat terdahulu sebagai pedoman kita dalam kehidupan di masa yang akan datang seperti ini. Contohnya seperti cerita seperti cerita Raja Fir'aun ya, yang dahulunya dia mengaku sebagai Tuhan, kemudian Allah pun melaknatnya dengan ditenggelamkannya di tengah lautan melalui perantara mukjizat Nabi Musa alaihi salam. Iya, baik. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak? Oke, baik. Nah, dapat kita simpulkan bahwa iman kepada kitab Allah itu meyakini adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada nabi dan rasul. Kitab ini diturunkan dengan tujuan sebagai pedoman hidup bagi kita. Ya, betul ya. Tadi Al-Quran sebagai kitab terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang juga merupakan Nabi terakhir. Tadi berapa lama Al-Quran itu diturunkan? Ayo, siapa yang masih ingat tadi yang Ibu jelaskan? Selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Betul. Kemudian di dalam Al-Quran tadi terdapat 2 surah, yaitu surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Surah Makkiyah ialah apa? Surah yang ayatnya pendek-pendek yang diturunkan di kota Makkah. Nah, kemudian ada lagi ciri-ciri surah Madaniyah tadi ya. Surah Madaniyah ini surahnya menjelaskan tentang ibadah dan hukum Islam. Tapi contoh ayatnya itu panjang-panjang ya. Nah, oke. Setelah kita mempelajari kitab-kitab ini, Ibu harap kalian dapat mengambil pelajaran bahwasannya Al-Quran itu merupakan pedoman hidup kita. Untuk itu, kita dianjurkan untuk selalu membacanya, walaupun tidak sering kita membacanya, tapi hendaknya diawali dengan percobaan dulu. Misalnya satu hari tidak sanggup untuk membaca 1 lembar, ya udah 1 ayat dulu, kemudian besoknya kita tambah lagi. Jadi dengan begitu kita akan selalu diberikan kemudahan, ketenangan, kemudian dijauhkan dari kesesatan, sehingga kita juga akan mendapat pahala dan nanti kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Ya, demikianlah pelajaran kita hari ini. Terima kasih banyak Ananda telah berpartisipasi untuk mengikuti pelajaran hari ini. Ibu tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.